Sementara itu, keluarga korban kasus kecelakaan di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek mendatangi posko Disaster Victim Identification Polda Jawa Barat di RSUD Karawang, Jawa Barat untuk tes DNA. Ada 7 keluarga korban yang tiba di RSUD Karawang untuk melakukan tes DNA. Berdasarkan hasil itu, polisi sebut sudah ada 11 korban tewas yang teridentifikasi. Menurut rencana, 2 jenazah korban akan langsung diserahkan ke keluarga. Laporan dari Dokes sudah 11 itu sudah teridentifikasi. Nanti siang ini ada penyerahan ya, dua jenazah. Mungkin setelah itu proses administrasi dan sebagainya. Mudah-mudahan hari ini 11 ini sudah bisa diserahkan. Ya. Pak, terkait mobil Pak, kan disebutkan bahwa ini travel atau seperti apa? Nah ini masih kita ini juga perlu keterangan dari saksi-saksi. Lebih lengkap kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Adi Wahadi di RSUD Karawang, Jawa Barat. Adi, bagaimana dengan jenazah korban yang telah teridentifikasi? Apakah sudah diserahkan kepada pihak keluarga? Ipo dan juga saudara, selamat siang. Saat ini proses penyerahan jenazah korban kecelakaan KM 58 akan segera dimulai. Nantinya sekitar pukul 14 lebih prosesi akan diserah terimakan dan pihak keluarga dari para korban dari kecelakaan kilometer 58 sudah standby sejak kemarin hingga saat ini. Pihak keluarga ini menunggu hasil identifikasi di sekitar hotel tidak jauh yang difasilitasi oleh pemerintah atau pihak kepolisian dari Polres Karawang. Dan saat ini para keluarga tersebut sudah bersiap dan sejumlah ambulan telah disiapkan oleh pihak kepolisian maupun dari pemerintah daerah masing-masing untuk menjemput para korban kecelakaan lalu lintas di kilometer 58 tersebut. Proses identifikasi yang dilakukan sejak kemarin dilakukan sangat maksimal oleh pihak kepolisian. Sejumlah pihak terus bergerak untuk bisa kemudian mendapatkan identitas dari para korban, mengingat kondisi korban yang kecelakaan ini mengalami kondisi yang cukup parah sehingga langkah-langkah identifikasi ini perlu dilakukan secara baik dan benar, dan utamanya adalah menghadirkan keluarga yang kehilangan atau dari korban tersebut untuk mencocokkan atau sebagai pembanding dari sampel yang diambil oleh pihak kepolisian terhadap jasad korban, kemudian dibandingkan dengan anggota keluarga atau sampel anggota keluarga dan kemudian dicocokkan. Dan berdasarkan wawancara tadi, sudah ada 11 korban yang sudah teridentifikasi berdasarkan laporan yang diterima pihak kepolisian. Dan saat ini prosesi penyerahan akan dilakukan dan rencananya akan langsung dilakukan oleh pihak kepolisian bersama pihak keluarga. Ivo. Hingga siang ini, Adi, apakah sudah diketahui apa sebenarnya menjadi dugaan penyebab kecelakaan di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek ini? Penyebab kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan antara 2 minibus, 1 bus ini masih terus dilakukan, salah satunya dengan menggelar olah TKP di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek di jalur B. Namun demikian, berdasarkan pantauan kamera CCTV atau kamera-kamera yang beredar bahwa penyebab kecelakaan adalah kondisi minibus Grand Max yang melaju dengan kecepatan tinggi serta mengangkut penumpang melebihi dari kapasitas yang sebenarnya, sehingga kondisi ini mempengaruhi kestabilan kendaraan saat melaju, apalagi berada pada kecepatan lebih dari 100 km per jam. Dan saat itu kondisi yang dialami adalah diduga mengantuk juga, sehingga kendaraan oleng ke kanan dan terjadilah tabrakan tersebut yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia. Namun demikian, kami masih menunggu rilis resmi terkait penyebab pasti kecelakaan tersebut, dan pihak kepolisian masih terus mengungkap dan memeriksa sejumlah saksi ke Polres Karawang, salah satunya sopir bus dan sopir Treos yang sejak kemarin dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan oleh unit Gakum Satlantas Polres Karawang. Ivo. Ada beberapa keluarga yang sudah mendatangi RSUD Karawang untuk melakukan tes DNA ya, Adi. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan keluarga ini untuk membantu identifikasi korban agar bisa berlangsung lebih cepat? Kehadiran merupakan salah satu faktor penting dari proses identifikasi jenazah 12 korban
kecelakaan yang terjadi di kilometer 58. Salah satunya memberikan data dan keterangan terkait ciri-ciri fisik dari korban ketika masih dalam kondisi hidup dan saat ini kondisi meninggal. Mengingat kondisi jasad juga tidak sempurna, ini peranan keluarga, keaktif keluarga memberikan data serta informasi kepada pihak kepolisian ini sangat penting. Salah satu memberikan foto saat kondisi masih sehat dan utuh, kemudian keterangan-keterangan lain seperti ciri-ciri tanda lahir, kemudian susunan gigi, serta keterangan-keterangan lainnya cukup dibutuhkan. Oleh karena itu, kehadiran keluarga di lokasi proses identifikasi sangat dibutuhkan dan saat ini kesemua keluarga dari korban kecelakaan tersebut sudah dihadirkan dan ini merupakan berkat kerjasama dari kepolisian dari Polres Karawang, kemudian Polres Bogor, Polres Ciamis yang terus berkoordinasi menjemput para korban atau keluarganya untuk hadir di rumah sakit agar mempermudah proses identifikasi ke-12 korban tersebut. Ivo. Jurnalis Kompas TV Adi Wahadi melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali, Adi.